Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang lagi terjadi besar-besaran di mana-mana, yaitu pergeseran demografis di dunia kerja. Nah, pergeseran ini mengubah semuanya, dari cara kita ngobrol sampai ekspektasi kita soal pekerjaan. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan langsung buat Anda. Coba deh, luangkan waktu sejenak untuk melihat tim Anda, baik yang di kantor maupun yang virtual. Apakah cara kerja kita sekarang benar-benar siap untuk gelombang talenta baru yang sebentar lagi akan jadi pemimpin? Nah, inilah inti dari pembahasan kita. Baiklah, mari kita bedah lebih dalam. Ada dua generasi kunci nih yang sekarang ini mendominasi dan membentuk ulang dunia kerja, milenial dan Gen Z. Memahami mereka itu bukan lagi pilihan, tapi sudah jadi keharusan untuk bisa bertahan dan terus berkembang. Coba deh, kita lihat perbedaannya. Di satu sisi ada milenial yang sering saya sebut sebagai generasi jembatan. Kenapa? Karena mereka mengalami transisi ke dunia digital, jadi mereka sangat menghargai pencapaian sekaligus teknologi. Nah, di sisi lain, ada Gen Z, para pribumi digital. Mereka lahir dan besar dengan internet di genggaman mereka. Buat mereka, transparansi dan keadilan itu bukan sekedar nilai, tapi ekspektasi dasar. Dan kemandirian digital itu sudah seperti cara hidup. Oke, sekarang kita bahas tuntutan besar pertama dari mereka, fleksibilitas. Lupakan deh struktur kerja tradisional yang kaku. Generasi baru ini tidak lagi melihat pekerjaan sebagai sebuah tempat yang harus didatangi, tapi sebagai sesuatu yang harus diselesaikan. Mindsetnya beda banget kan? Kutipan ini, wah, ngena banget. Keseimbangan antar kerja dan kehidupan pribadi itu bukan lagi sekedar bonus. Bagi mereka ini adalah hal yang tidak bisa ditawar. Mereka siap bekerja keras, tentu saja, tapi mereka juga menuntut untuk punya kehidupan di luar pekerjaan. Dan mereka berharap perusahaan nggak cuma mengerti, tapi juga benar-benar memfasilitasinya. Dan ini bukan cuma soal bikin karyawan senang loh, ada keuntungan bisnis yang nyata di sini. Ketika Anda menawarkan fleksibilitas, Anda akan mendapatkan tim yang tingkat stresnya lebih rendah, lebih puas, dan yang paling penting, lebih loyal. Di pasar kerja yang sangat kompetitif seperti sekarang, fleksibilitas itu bisa jadi senjata ampuh untuk mempertahankan talenta-talenta terbaik. Tentu saja, pasti ada tantangannya. Bekerja dari jarak jauh itu bisa terasa mengisolasi. Kunci suksesnya apa? Kepemimpinan yang proaktif. Kita harus sengaja membangun koneksi dan budaya tim yang kuat, bahkan tanpa harus tatap muka setiap hari. Disinilah seninya, menemukan keseimbangan yang pas. Pandemi kemarin itu benar-benar jadi titik balik yang luar biasa. Semua perusahaan dipaksa beradaptasi kan? Dan hasilnya? Ternyata terbukti bahwa model kerja yang fleksibel itu bukan cuma mungkin, tapi seringkali jauh lebih efisien. Jadi, sekarang sudah tidak ada jalan untuk kembali. Fleksibilitas telah menjadi ekspektasi standar yang baru. Oke, pilar kedua, teknologi. Coba dia bayangkan, bagi generasi yang nggak pernah hidup tanpa smartphone, bekerja dengan sistem yang kuno itu rasanya seperti kembali ke zaman batu. Ini bukan lagi soal kemewahan, tapi sudah jadi ekspektasi standar. Mereka menuntut proses yang mulus, cepat, dan modern. Dan ini jauh lebih dalam dari sekedar menyediakan laptop baru loh. Coba lihat siklusnya. Teknologi itu harus tertanam di setiap langkah. Mulai dari proses rekrutmen yang efisien, pelatihan online yang bisa diakses kapan saja, sampai manajemen kinerja yang transparan dan didukung data. Kalau salah satu dari ini masih manual atau lambat, wah, Anda sudah kehilangan mereka. Pilar selanjutnya, pertumbuhan. Milenial dan Gen Z ini sangat ambisius. Mereka tidak datang ke kantor untuk sekedar bekerja, tapi mereka datang untuk membangun karir. Mereka selalu ingin tahu, apa langkah selanjutnya buat saya di sini? Kalau Anda tidak bisa menjawabnya, mereka akan mencari perusahaan lain yang bisa. Jadi poin krusialnya begini, kalau mereka tidak melihat ada peluang untuk belajar, tumbuh, dan maju, mereka akan pergi. Sesederhana itu. Investasi dalam pengembangan karyawan itu bukan lagi sebuah biaya, melainkan investasi yang sangat penting untuk mempertahankan talenta. Nah, disinilah muncul sebuah ide yang menurut saya brilian banget. Mentoring terbalik. Coba deh pikirkan, karyawan junior justru menjadi mentor bagi para pemimpin senior. Mengajari mereka tentang apa? Ya tentang teknologi, media sosial, dan tren-tren baru. Ini nggak hanya memberdayakan talenta muda, tapi juga menjaga agar para pemimpin tetap relevan. Benar-benar sebuah kemenangan untuk kedua belah pihak. Terakhir, mari kita bahas soal budaya. Bagi generasi-generasi ini, sebuah pekerjaan itu lebih dari sekedar gaji. Mereka ingin bekerja untuk perusahaan yang nilai-nilainya sejalan dengan nilai-nilai pribadi yang mereka pegang.
Jadi, seperti apa sih budaya yang baik di mata mereka? Lupakan meja pingpong atau kopi gratis. Kita bicara tentang hal-hal yang fundamental. Mereka akan bertanya, apa dampak positif perusahaan ini bagi masyarakat? Apakah ini tempat yang benar-benar inklusif di mana saya bisa menjadi diri saya sendiri? Apakah perusahaan ini peduli dengan kesehatan mental saya? Ini bukan lagi pertanyaan sampingan. Ini adalah filter utama mereka dalam memilih tempat kerja. Nah, ini dia kesimpulan utamanya. Semua perubahan ini, fleksibilitas, teknologi, fokus pada pertumbuhan dan budaya, ini tidak hanya menguntungkan karyawan yang lebih mudah. Perubahan ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, lebih modern, dan lebih manusiawi bagi semua orang di dalam organisasi. Jadi, kita akhiri dengan pertanyaan ini. Perubahan sudah terjadi. Tenaga kerja sudah bergerak maju. Pertanyaan yang sebenarnya bukanlah apakah Anda siap untuk mereka, tetapi apakah Anda bersedia untuk berevolusi bersama mereka. Karena masa depan dunia kerja itu sudah ada di sini.